Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iltihadi wal i'tisam bihablillahil matin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yang saya ta'zimi, semoga Allah selalu meridhai. Keluarga besar Ma'had Darul Faqih Internasional beserta seluruh para pemirsa, sahabat da'i-da'iyah di seluruh penjuru Nusantara yang berbahagia. Kalau kata orang Sunda, somea hade kasemah, ramah akan menjadi awal yang indah, bahagia akan menjadi pembuka cinta. Maka di awal tausiah ini, mari kita berbahagia karena ada Ma'had Darul Faqih Internasional yang sedang milad ketiga. Wilujeng tepang tahun Ma'had Darul Faqih, semoga berjaya di harlah ketiga, bermanfaat bagi seluruh umat, bahagia dunia dan akhirat. Nenggelis yang selalu mempesona di setiap hari Kamis, terpikat hatiku melihat parasnya yang cantik dan berkerudung. Salam manis dari pria berkumis tipis orang Ciamis, Rahman Hidayat, kebanggaannya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bangun Persatuan Umat, Lahirkan Kekuatan yang Moderat. Hadirin sahabat da'i rahimakumullah, kemajemukan yang ada di Indonesia seringkali menjadi kiblat bagaimana para akademisi di seluruh penjuru dunia memahami Indonesia sebagai negara yang beragam tapi tetap seragam. Sebab ketika kita tafsirkan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berada dalam satu kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah warisan yang harus kita pertahankan di era banyak yang ingin memecah belahkan persatuan umat. Sebab umat sekarang sedang dilema antara mencintai apa yang dimiliki atau membenci apa yang belum pasti. Maksudnya, manusia yang merasa benar tanpa mau menerima kebenaran orang lain, sudah pasti dia terlalu cinta sampai harus membenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Lalu mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir jilid 9 halaman 344 menceritakan bagaimana perpecahan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan yang timbul akibat munculnya rasa fundamentalis, kelompok yang merasa benar dan yang paling benar, yang membuat mereka bercerai-berai, bermusuhan, dan timbullah perselisihan. Sehingga Allah mengecam dan mengancam mereka dalam ayat selanjutnya, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang telah ditentukan. Baraya, bahayanya di zaman sekarang, kebenaran tanpa kepastian yang menyudutkan salah satu golongan bisa jadi kebenaran yang bukan mengandung pembicaraan fakta, melainkan mengandung kebencian-kebencian yang bisa merusak persatuan umat manusia. Sedih rasanya kalau di antara kita ada serigala berbulu domba yang berusaha menebar kebencian di atas cinta, menebar kebohongan di atas rasa sampai harus menjelekkan umat manusia. Padahal Nabi mengajarkan untuk bersikap moderat, sebagaimana dalam ungkapan pepatah Arab mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah bersikap moderat, tidak bersikap fundamentalis, ekstremis, egosentris sampai narsis. Padahal yang manis-manis saja selalu bikin romantis, kenapa harus memilih benci kalau bersama juga akan saling mencintai? Betul. Syekh Nawawi Al-Bantani
di dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menyakiti. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba', janganlah kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, kita ambil sebuah ibrah dari perjalanan penting peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang mengajarkan bagaimana menebarkan persatuan dan sikap pertengahan. Melalui piagam Madinah, Nabi berhasil mempersaudarakan umat beragama tanpa harus ada rasa benci di dalam dada. Dengan mempersaudarakan kaum muslimin dan ansor, Nabi berhasil membentuk persatuan tanpa harus ada perpecahan. Jangan jauh-jauh sahabat dai, di Indonesia, negara kita tercinta, para ulama terdahulu kita telah mengajarkan bagaimana menebarkan agama Islam yang bisa membentuk toleran dan persatuan. Sebagaimana Raden Said Sunan Kalijaga dengan seni dan budaya, Sunan Giri dengan lagu Cublak-Cublak Suwong sebagai metode menebarkan agama Islam tanpa harus mengintimidasi agama-agama lainnya. Sehingga berhasillah menciptakan persatuan dan juga sikap saling pertengahan. Karena sejatinya Islam mengajarkan untuk bersikap moderat, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, cukup dengan berjalan ke depan dan saling menghormati terhadap perbedaan. Maka di sanalah letak adanya persatuan. Sebagaimana dalam pesan hikmah yang masyhur, al-ittihadu quwwah wal firqatu du'fun. Persatuan adalah kekuatan dan perpecahan adalah kelemahan. Hadirin sahabat Ma'had Darul Faqih Internasional yang berbahagia, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya persatuan umat bisa dibangun dari sikap saling menghormati terhadap perbedaan. Sebab perpecahan yang kita rasakan sekarang bisa jadi timbul dari kebencian-kebencian yang bisa merusak persatuan. Persatuan tidak menuntut keseragaman, dan moderasi bukan berarti kelemahan. Justru dengan persatuan umat itulah akan melahirkan kekuatan yang moderat. Terkesima dengan wajahmu yang selalu mempesona. Biarkan rasa ini tumbuh menjadi cinta dan kerinduan. Mari melalui Milad Darul Faqih Internasional yang ketiga, kita eratkan persatuan dan kesatuan. Selamat dan sukses buat Ma'had Darul Faqih Internasional yang sedang milad ketiga. Mudah-mudahan bisa terus berjaya dan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.